Saya orang biasa yang nggak jauh-jauh dari maksiat juga sih sebenarnya. Ya cuman seperti hadis Rasulullah SAW, kullu bani Adam khotoun wa khorilatain atau wabun. Setiap anak Adam sering berbuat dosa. Sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa, ya orang yang mau bertobat. Saya berpegang teguh dengan hadis itu. Ya saya tahu masa lalu saya penuh dengan maksiat. Saya coba merubah masa depan saya untuk menjadi manusia yang lebih taat sih. Apakah kejadian gara-gara kamu kehilangan mata, baru kamu berubah, atau sebelum dari situ juga kamu sudah menemukan hidayah? Saya dibilang berubah jadi baik belum, tapi sedang berproses menjadi Lebih baik. lebih baik. Belum jadi orang baik, sama sekali belum, masih jauh. Oke. Mungkin kita dengar dulu ya ceritanya ya, pertama kali ya. Kapan sih ini kejadiannya? 14 September 14 ya. pukul 20. Bulan lalu? Ya. 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Iya. Oke, kayak gimana kejadiannya? Pada waktu itu kamu lagi apa dan siapa pelakunya? Awal mulanya sih di event Vespa, cuman awal mulanya saya nggak ada niat untuk ada di event Vespa itu. Saya niat ke bengkel, di satu bengkel itu tuh saya sedang memperbaiki kendaraan, sedang memperbaiki motor saya. Diantar sama temen, nah temen yang antar saya langsung pulang sesampainya di bengkel itu. Nah ternyata motor saya belum selesai. Nah, akhirnya yang di bengkel itu mau pada berangkat semuanya ke event Vespa. Saya nggak tahu kalau ternyata ada event Vespa di dekat-dekat bengkel yang saya datengin ini. Nah saya kebingungan mau pulang, nggak ada kendaraan, yang antar udah pulang. Akhirnya mereka ajak saya ke lokasi itu. Nah di lokasi itu saya ketemu teman lama yang udah lama nggak ketemu, perempuan. Dia panggil saya Icang, ya ini negor teman lama kan. Cuman pas saya samperin dia sempat pegang begini, sempat pegang tangan saya. Nah di situ saya nggak ada yang kenal, mereka rame, cowok-cowoknya tuh 10 orang lebih. Saya sempat salaman sama cowok-cowoknya. Nah nggak tahu ternyata di situ ada cowoknya si cewek teman saya ini, teman lama saya ini. Oke. Cuman di situ karena saya orang asing yang nggak kenal siapa-siapa kan, yang di tongkrongan si cewek ini, saya intensnya ngobrolnya sama si cewek ini aja. Oke. Tiba-tiba mungkin di situ ada cowoknya mukul saya dan Cemburu saya, mungkin dia dok. yang lainnya temennya ikut-ikutan dan saya langsung pingsan. Blackout, pingsan ya. Saat pingsan baru dilakukanlah pencengkelan itu. Aku boleh nggak sih tanya sambil habis itu sambil tutup telinga? Aku nggak kuat sebenarnya dengar kekejian kayak gini Pak Ustadz. Aku dengar dok, 3 hari setelah kejadian itu mau berangkat umroh. Cuman mau telepon dia sama kayak tak berani. Aku mau ngomong apa ini? Aduh, kata yang nelpon itu Ustadz, dia kan pernah belajar sama Ustadz, ngaji sama Ustadz. Datang temuilah ke rumah sakit. Saya mau berangkat umroh dok. Kan? Saya bilang pulang umroh lah nanti. Pulang umroh kan. Pulang umroh juga langsung ke Sulawesi, langsung ke Malaysia. Baru 2 hari yang lalu saya dapat nomor teleponnya Icang. Kemarin ya Icang ya. Terus saya bilang, Cang apa kabar? Ustadz. Ya, ternyata Icang tuh banyak sekali orang yang mention di sosial media. Itu umurnya dapat musibah kok Ustadz, diam-diam aja, nggak peduli, nggak bantuin. Pelakunya belum ditangkap juga. Pelaku cuma 1 orang menyerahkan diri, yang lain masih bebas berkeliaran dok. Saya bilang nih harus dibantu ini, Icang ini harus dibantu mendapatkan keadilan, ya, karena dia kan terzalimi dan dia dalam keadaan, saya udah tanya betul, kamu ada buat apa sampai orang sampai emosi dan apa ngapain depan orang banyak ngobrol katanya. Dan itu cewek mantanmu? Bukan teman aja. Kan banyak berita-berita yang mendiskreditkan Icang buat hal-hal yang aneh sehingga dia dipukul.
Tapi saya tahu betul anak ini adabnya betul. Dia sering ke rumah juga kan, ngaji di rumah, terus baik. Terus kita sering bicara lah tentang iman, ngopi. Pak Ustadz, tapi kan beliau ini, mohon maaf Pak ya, Pak Ustadz ya, aku pengen tanya dulu. Kalau dari Pak Ustadz kan Pak Ustadz bilang sholat, baik, Iya. gitu. Tapi kan dari penampilan fisik beliau ini ya, aku sih Iya. ngelihatnya cukup negatif Pak Iya. Ustadz ya. Icang yang Pak Ustadz tahu itu orangnya bagaimana sih Pak Icang Ustadz? yang telah berubah, yang telah bertaubat. Icang yang mantan, dan dia masih, jiwa pangnya masih ada lah dia kan. Maka bikin nama pengajian waktu itu Pangkajian ya. Pang kajian. Jadi pung itu ditambah kajian belakangnya. Terus aku sering diundang juga datang ke majelis Icang ngisi ya bicara tentang iman lah. Dan saya bersyukur kalau nonton podcast kemarin itu kan Icang dia tenang banget. Dan saya yakin ketenangan dia itu tuh bukan karena apa-apa, itu karena ada iman di hatinya dia. Oke, berarti Icang ini dulunya nakal, tapi Iya. sudah cukup berubah jadi lebih Sama lah baik. kayak Dr. Richard dulunya nakal, Sa- kayak sa- Dede Sulaiman. Tapi kan Saya masih jauh Pak sama Ustadz kayak dari baik Pak Ustadz. sama kayak Dede Sulaiman lah dulu. Cuman Icang nih dia membuat jejak kenakalan di tubuhnya dia yang ini gak bisa dihilangkan tato itu. Oke Pak Ustadz. Nah, jadi dia orangnya lembut. Saya sering ngobrol sama dia. Kok bisa ada orang yang mukul Icang? Sementara dia udah dalam proses hijrah, sering ngaji, sholatnya nggak tinggal. Benar Pak Ustadz. Iya betul. Dia jangan ninggalin sholat. Saya tahu. Oke. Jadi apa masalahnya? Berarti, dan ini memang Allah sayang sama dia. Allah uji dia dengan itu. Waktu telepon pertama, aku bilang apa? Saya bilang kan, Allah selamatkan mata Icang dari maksiat. Karena laki-laki ini paling banyak dosanya itu di mata. Perempuan di mulut. Maka ketika matanya diambil sama Allah, Icang sangka baik sama Allah. Allah punya rencana sesuatu, punya lebih baik lagi. Allah kan ya solusi, jawaban dari semua persoalannya Icang ini, masalah kita semua tuh Allah sayang. Allah pengen Icang lebih dekat lagi sama Allah. Mudah-mudahan saya bilang kan setahun depan kamu bisa ngapalin Al-Quran 30 juz. Ya pelan-pelan belajar terus, ya bimbing terus. Dan dia tidak mikirin apa-apa, tidak mikirin donasi, bantuan orang dikasihani nggak mau, bahkan keluarganya ditawarkan mau dibantu nolak, nggak usah, cukup lah tuh. Dia kerja kan, Icang kan kerja apa Cang? Dagang. Dia jualan. Dagang sablon Dia kerja dok, bukan maaf ya, sebagian teman-teman napang di jalan dia ngamen, nganggur, nggak jelas kan. Terus dia udah lewati masa itu. Oke. Nah, jadi aku rasa Icang ini adalah orang yang pantas untuk ditolong, untuk dibantu. Oke. Maksudnya dari segi hukumnya pelakunya harus cepat ditangkap di kepolisian. Belum ditangkap? Belum, 1 orang aja baru. Oke, Chan. Yes. Aku mau kasih supaya dapat edukasi dengan masyarakat ya yang nonton ini ya. Sebenarnya apa yang dibicarakan Ustadz Dery tadi bagus banget ya. Ketika kita punya masalah itu tergantung kita ngobrol dengan siapa dan berbicara dengan siapa. Betul. Kalau kita berbicara dengan setan, maka jawabannya juga kurang lebih bisikannya seperti setan. Kalau kita berbicara dengan orang baik, maka kita akan dapat sesuatu insight juga baik. Kayak tadi kamu cerita mata kamu diambil. Ya mungkin kalau misalnya ada orang yang duduk di samping kamu bilang, wah kalau aku akan bales itu kelewatan, kejam. Ya itu akan buat kita jadi kemarahan, anger yang luar biasa. Tapi kalau misalnya orang kayak Pak Ustadz tadi menasehatin itu adalah bentuk Allah yang sayang dengan kita ya. Itu makanya bergantung banget dengan siapa kita bercerita. Tapi saya pengen detail dulu apa yang terjadi detik-detik sebelum mata kamu diambil. Kamu dipukul? Iya. Dari belakang? Dari depan. Berapa orang? Kalau jumlahnya lebih dari 5 orang sih. Bisa ingat wajahnya, wajah orang yang ingat ya? Wajahnya sekilas karena baru kita nggak pernah kenal. Kamu nggak kenal? Sebelumnya nggak kenal sedikit pun? Nggak ada. Mereka bilang atau waktu mereka pukul kamu? Waktu mau berantem kan pasti ada ngomong. Nggak ada. Saya ngerasanya asik-asik aja, lagi nongkrong asik-asik aja, nggak nyangka kalau bakalan terjadi itu mereka mukulin saya. Mereka tidak mabuk? Karena saya ngerasanya biasa aja, nggak ada, saya nggak buat salah. Saya nggak tahu ternyata di antara mereka tuh ada yang nggak nyaman adanya saya di situ. Mereka mabuk? Mabuk. Kamu mabuk? Saya salahnya di saat itu saya minum. Dikasih minuman. Kamu mabuk juga? Iya. Kamu mabuk? Padahal saya dari sore sama di bengkel itu tuh udah banyak yang tawarin minuman, saya nggak minum. Cuman nggak tahu kenapa
Di malam Yang itu. saya sesalkan sampai saat ini, saya di malam itu saya minum, tapi yang saya alhamdulillah di malam itu saya nggak diambil nyawanya, cuma diambil Mati. nikmat.